Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai sejarah pemikiran ekonomi pada era praklasik. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Siti Nurnabilah dengan NIM 084. Yang kedua ada Mas Habib Azam dengan NIM 085. Yang ketiga, ada Mbak Valeriana Sekar dengan NIM 095. Yang keempat, ada Mbak Airida Pratiwi dengan NIM 095. Yang kelima, ada Mbak Fatha dengan NIM 137. Kemudian yang keenam, saya sendiri, Yuda Dwi Kurniawan dengan NIM 140. Dan yang terakhir, ada Mbak Arveni dengan NIM 153. Topik pembahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama pada masa era Yunani kuno dengan tokoh Aristoteles dan Xenophon. Yang kedua pada era skolastik dengan tokoh Albertus Magnus dan Thomas Aquinas. Yang ketiga pada era merkantilisme dengan tokoh Jean Bodin dan David Hume. Yang terakhir yaitu era fisiokrat dengan tokoh Francis Quesnay. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja menuju ke materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tokoh Yunani kuno. Yang pertama yaitu Aristoteles. Aristoteles memiliki julukan Bapak Ilmu Pengetahuan atau Guru para Ilmuwan. Berikut biografinya. Ia lahir di Stagira, Macedonia 384 sebelum Masehi. Ia memiliki 47 jenis karya, 170 judul buku, mulai dari bidang astronomi, fisiologi, zoologi, embriologi, geografi, geologi, fisika, anatomi, hingga psikologi. Karya kerja ilmiahnya tersebut menjadi ilmu rujukan untuk zamannya. Ada istilah ciptaan Aristoteles yang masih dipakai hingga saat ini seperti informasi, relasi, energi, kuantitas, kualitas, individu, substansi, materi, esensi, dan lain sebagainya. Ia menempuh pendidikan di Akademia Plato, Athena, bidang filsafat. Wafat di Chalcis, Yunani 322 sebelum Masehi. Next. Pemikirannya yang pertama yaitu teori nilai dan harga. Konsep pemikiran ekonominya didasarkan pada konsep pengelolaan rumah tangga melalui tukar-menukar dengan teori dasar tentang nilai dan harga. Menurutnya, uang hanya sebagai alat tukar-menukar saja, bukan untuk simpan meminjam dengan sistem bunga, sehingga memperoleh kekayaan dari hasil riba. Uang tersebut tidak dapat produktif serta dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi, korupsi, dan pemborosan. Yang kedua yaitu konsep kegunaan dan keuntungan. Ilmu ekonomi didefinisikan sebagai the art of household management, the administration of one's patrimony, the careful husbanding of resources. Pemikiran yang ketiga yaitu hak kepemilikan bersama. Aristoteles menganggap hak milik bersama tidak praktis serta bertentangan dengan harkat manusia. Orang tidak akan merasa puas jika tidak memiliki hak pribadi. Next. Yang terakhir yaitu keterkaitan dengan era saat ini. Pertama, eudaimonia dan konsep uang. Ia telah mempengaruhi para ekonom kontemporer untuk setuju dengan peran kekayaan guna memenuhi kebutuhan menuju kehidupan yang baik. Ia juga memiliki ide-ide modern seperti
Ia memandang tenaga kerja sebagai komoditas yang memiliki nilai, tetapi tidak memberi nilai. Sebaliknya, nilai keterampilan tenaga kerja dihitung berdasarkan barang yang berhasil mereka hasilkan dan dapat digunakan untuk transaksi di pasar. Selain itu, keterampilan tenaga kerja adalah sesuatu yang diperlukan, namun tidak cukup sebagai penentu nilai. Konsep ini berkaitan dengan konsep ekonomi modern tentang nilai tambah. Yang kedua yaitu utilitas. Secara khusus, ia mengamati ketika jumlah barang yang dimiliki meningkat, nilai penggunaan barang tersebut akan mulai menurun pada titik ambang tertentu, atau sering disebut dengan the law of diminishing return. Ia juga sudah mengenal konsep permintaan dan penawaran, meskipun tidak menyebut secara eksplisit. Permintaan akan berfluktuasi karena tingkat penggunaan barang atau jasa terbatas atau meluas dan nilai tukar serta permintaan dipengaruhi oleh keadaan langka. Yang terakhir yaitu properti. Properti komunal akan menimbulkan keluhan oleh mereka yang bekerja lebih keras dan menerima lebih sedikit manfaat terhadap mereka yang bekerja lebih sedikit dan menerima lebih banyak manfaat atau sering disebut dengan free rider. Saya kembalikan ke Yuda. Yang akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, selanjutnya ada tokoh Xenophon. Xenophon lahir di Attika, Yunani tahun 430 sebelum Masehi. Xenophon sendiri adalah bagian dari otoritas di Socrates. Ia menulis beberapa buku seperti Dialog Memorabilia dan Permintaan Maaf Socrates kepada juri yang menceritakan persidangan filsuf pada tahun 399 sebelum Masehi. Xenophon sendiri wafat di Attika, Yunani pada tahun 359 sebelum Masehi. Next. Pemikiran dari Xenophon sendiri melahirkan beberapa pemikiran seperti pertanian, pelayaran, perniagaan, dan lain sebagainya. Kemudian ia menjelaskan bagaimana negara meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan kesuburan tanah, keindahan alam, dan kekayaan tambang alam. Kemudian dia juga mencetuskan pemikiran tentang kapitalisme. Ia menganjurkan peningkatan penambangan perak untuk memajukan kesetaraan dan perdagangan, menyetujui adanya modal patungan antar perorangan dalam menjalin usaha. Next. Kemudian keterkaitan dengan era saat ini, dasar teori baru. Untuk saat ini dapat dilihat munculnya teori ekonomi baru selalu dibelakangi oleh kondisi sosial pada suatu negara pada suatu masa tertentu, serta kaitannya dengan konsep bunga uang dalam permodalan untuk menciptakan surplus dalam perekonomian. Kemudian kapitalis, pemikiran dari Xenophon tentang konsep permodalan dapat kita sebut sebagai dasar dari konsep sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya ada division of labor. Pemikirannya masih eksis saat ini atau hingga sekarang, mulai dari pengorganisasian dan administrasi yang baik dalam efisien, dan yang paling terkenal adalah pemikiran tentang pembagian kerja atau division of labor. Ya, mungkin saya kembalikan kepada Mas Yuda, silakan. Oleh teman saya itu Mbak Sekar. Ya, kemudian ini ada masa skolastik. Masa skolastik ini berlangsung dari 1206 Masehi sampai 1274 Masehi. Tokoh yang pertama adalah Albertus Magnus. Albertus Magnus ini dikenal dengan nama Saint Albert the Gross dalam bahasa Jerman, dan dalam bahasa Inggris itu Albert the Great dan Albert of Cologne.
Ia lahir antara tahun 1193 dan 1206 di Lauingen in Bavaria. Albertus Magnus sendiri merupakan salah satu anak keturunan ningrat, oleh karenanya yaitu menerima pendidikan terbaik pada masanya. Magnus ini pergi ke Universitas Padua untuk belajar seni. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Bologna dan Jerman, dan mulai mengajar teologi di beberapa biara. Magnus mengajar di Regensburg, Freiburg, Strasbourg, dan Hildesheim untuk beberapa tahun. Kemudian Magnus ini merintis karir dengan mengajar dan menjadi penceramah di biara Dominican Saint Jacques pada Universitas of Paris. Magnus sendiri menerima perintah tentang tulisan Aristoteles yang membuatnya itu menjadi penganut paham Aristoteles. Ia juga mengumpulkan semua ilmu pengetahuan pada zamannya untuk satu pekerjaan yang dapat meliputi banyak hal. Karyanya ini disatukan pada tahun 1899 dalam 38 jilid. Dia tidak hanya mengajar teologi, tapi juga mengisi kuliah dalam matematika, logika, ekonomi, berpidato, etika, ilmu kehewanan, kimia, mineralogi, anatomi tubuh, politik, fisika, dan banyak lagi ilmu alam yang dia pelajari. Pada tahun 1254, Magnus ini menjadi gubernur Teutonia untuk 3 tahun. Kemudian ia mengambil sumpah sebagai uskup di Regensburg pada tahun 1259 dan menggantikan posisi Bapak Uskup Alexander pada tahun 1261. Kemudian ia memutuskan untuk menetap di Kolombia pada tahun 1270. Albertus Magnus sendiri ini wafat pada tanggal 15 November 1280 di Kolombia. Next. Ya. Untuk pemikiran dari Albertus Magnus ini ada 2. Yang pertama adalah konsep ekonomi etis atau etika, di mana konsep ekonomi ini menggunakan pemikiran agama karena ajaran skolastik sendiri ini mendapat pengaruh yang kuat dari gereja. Sehingga konsep ekonomi ini lebih menekankan pada hal yang bersifat etis dan berdasarkan keadilan. Kemudian yang kedua ada harga adil. Harga yang adil dan pantas ini merupakan harga yang sama besarnya dengan biaya serta tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan barang tersebut. Dengan begitu, aktivitas tukar-menukar barang itu harus menyertakan unsur etis. Albertus Magnus sendiri juga menentang adanya bunga dan menyebut orang yang memakan bunga itu sebagai pendosa. Next. Kemudian, untuk keterkaitannya dengan era saat ini dari pemikiran Magnus yang tadi itu, jika dikaitkan untuk perekonomian global saat ini itu ada etika dan pertumbuhan ekonomi, di mana etika dan pertumbuhan ekonomi ini tidak bisa dilaksanakan atau digunakan pada masa perekonomian saat ini, karena jika dilihat dari tingkat pendapatan nasional itu setidaknya itu ada 3 kategori negara, itu negara maju, negara berkembang, dan negara tertinggal. Dengan adanya perbedaan kondisi perekonomian ini membuat antar negara itu melakukan keterbukaan ekonomi baik untuk melakukan transaksi perdagangan maupun kerjasama politik. Kemudian, meskipun dalam ekonomi skolastik ini mengedepankan konsep etika dan keadilan dalam pemerataan pendapatan, jika kita analisis lebih jauh, konsep ini hampir sama dengan landasan perekonomian negara-negara sosialis dan komunis. Jika pendapatan nasional ini diasumsikan dalam kondisi apapun, didistribusikan secara merata tanpa mempertimbangkan prioritas pembangunan tertentu, maka perkembangan ekonomi suatu negara ini akan berjalan lambat. Dan dalam kondisi tertentu memang harus mengesampingkan etika dan moral dalam aspek ekonomi agar tercipta lompatan kemajuan yang lebih signifikan. Kemudian dalam menjalani keterbukaan ekonomi, konsep
mekanisme pasar sebagai penentu harga terbaik juga itu tidak dapat digunakan untuk perekonomian global saat ini. Mengingat karena kerjasama politik antar negara itu akan sangat mempengaruhi dalam hal penentuan harga. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Erida. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, berikutnya adalah tokoh skolastik yang kedua, yaitu Thomas Aquinas. Beliau lahir di Rocca, Italia tahun 1225 Masehi. Menempuh pendidikan di Biaramonte Cassino dan mendapat gelar Angelic Doctor atau Doktor Malaikat. Tulisan dari Thomas Aquinas ini sangat banyak dan sangat luas, dan juga dapat menjangkau banyak kepentingan. Sehingga dia memiliki banyak pengaruh secara luas, dan pada waktu-waktu berikutnya setelah mendapat gelar Angelic Doctor ini, beliau juga mendapatkan gelar Common Doctor dari Gereja Katolik. Karya utama dari Thomas Aquinas adalah berupa ringkasan atau biasa disebut dengan summai, artinya adalah ikhtisar teologi dan filsafat yang sangat luas. Summa Contra Gentilis disusun dan dimaksudkan sebagai sebuah buku pelajaran atau textbook bagi para misionaris. Dan ringkasan teologi ini sudah disusun, disatukan dalam sebuah buku menjadi 60 jilid, telah digambarkan sebagai prestasi tertinggi dalam ilmu teologi pada abad tersebut. Thomas Aquinas wafat di Italia tahun 1274 Masehi. Next. Pemikiran dari Thomas Aquinas ini sangat banyak, namun dua yang paling terkenal, yaitu yang pertama adalah tentang hilemorfisme, di mana hilemorfisme ini adalah filsafat yang didasarkan pada pemikiran Aristoteles dengan menggunakan perbedaan antara bentuk dan materi. Yang kedua adalah pemikirannya tentang riba, di mana Thomas Aquinas ini menganggap bahwa mengambil bunga dari uang yang dipinjamkan adalah sesuatu yang tidak adil, karena sama dengan menjual sesuatu yang tidak ada. Seperti pemikiran tokoh-tokoh skolastik pada umumnya, pemikiran dari Thomas Aquinas ini juga hampir sama dengan pemikiran tokoh sebelumnya, yaitu Albertus Magnus, tetapi ia lebih menekankan pada keinginan manusia atau human wants. Beberapa kontribusi dari pemikiran Thomas Aquinas, selain yang disebutkan dalam selain dari hilemorfisme dan juga tentang riba, yaitu mengenai konsep kebutuhan yang secara perlahan diperluas menjadi konsep utilitas dan permintaan efektif, kemudian diperluas lagi menjadi distribusi pendapatan dan keadilan. Selain itu, moralitas dalam aktivitas ekonomi dianggap sebagai hal yang sangat penting dalam kesenjangan ekonomi masyarakat. Beberapa kekurangan dari pemikiran dari Thomas Aquinas yaitu beliau tidak menjelaskan secara detail mengenai hubungan antara kebutuhan dengan harga. Kemudian berkaitan dengan harga itu sendiri, juga hanya menekankan pada harga yang adil atau just price, tetapi kurang menekankan pada harga pasar. Next. Untuk keterkaitan dengan era saat ini, yang pertama adalah mengenai efisiensi, di mana negara harus mengimplementasikan konsep efisiensi alokasi, terutama terkait dengan sumber daya, agar tidak timbul kelangkaan. Yang kedua adalah tentang konsep bunga, di mana konsep bunga sebenarnya jika diterapkan hingga saat ini kurang tepat, mengingat bunga ini sebenarnya adalah membahas mengenai resiko atau kompensasi dari menyimpan uang dan juga menggunakannya di masa depan, sehingga konsep bunga ini memang untuk saat ini harus diterapkan dan tidak relevan ketika pemikiran skolastik ini masih digunakan hingga saat ini. Kemudian yang ketiga adalah mengenai harga pasar, hampir sama dengan konsep dari Albertus Magnus, di mana harga pasar yang saat ini terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran saja,
Tetapi ada banyak faktor di belakangnya yang ikut mempengaruhi dan hal tersebut juga harus dipertimbangkan. Jadi pemikiran dari tokoh skolastik baik dari Albertus Magnus maupun Thomas Aquinas ada beberapa yang masih sesuai untuk diterapkan hingga saat ini, namun juga ada beberapa yang kurang sesuai seperti konsep dari teori bunga dan tentang harga pasar. Next. Dan tokoh Jane Bodin akan dibawakan oleh Mbak Fatha. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu mazhab merkantilisme yang berlangsung dari tahun 1530 Masehi sampai dengan tahun 1776 Masehi. Tokoh pertama dari merkantilisme ada Jane Bodin. Jane Bodin lahir pada tahun 1530 di Angers, Prancis Barat. Ia merupakan putra dari seorang pedagang kaya dan juga anggota Borju Angers. Jane Bodin sendiri merupakan seorang ahli hukum, filsuf, politisi, sejarawan, dan juga ekonom Prancis. Namun, sebagian besar reputasinya adalah sebagai seorang sarjana yang didasarkan pada penjelasan tentang kedaulatan yang dirumuskannya dalam 6 buku Republik. Pameran yang ia buat dalam karya-karyanya tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang stabil seharusnya sangat berpengaruh di Eropa. Karena pada saat itu, Jane Bodin hidup di masa kekacauan besar ketika Perancis dihancurkan oleh perang agama. Jane Bodin beranggapan bahwa perdamaian akan dipulihkan apabila pangeran yang berkuasa pada saat itu menerima kekuasaan absolut dari negara. Pada tahun 1566, Jane Bodin menerbitkan karya pertamanya tentang metode untuk memahami sejarah dengan mudah, bersamaan dengan bekerjanya ia sebagai seorang pengacara. Namun pada tahun 1596 Masehi, Jane Bodin wafat di Perancis karena menjadi salah satu korban. Next. Selanjutnya yaitu pemikiran dari Jane Bodin. Yang pertama tentang uang dan juga harga. Menurut Jane Bodin, bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri akan menyebabkan harga barang menjadi naik. Selain itu, harga barang yang naik juga disebabkan karena adanya praktik monopoli dan juga pola hidup mewah yang dilakukan oleh kaum bangsawan dan juga raja, di mana biasanya menjadi korban adalah rakyat. Sehingga pada saat itu, praktik monopoli sangat dikecam. Pemikiran berikutnya yaitu tentang inflasi. Jane Bodin menekankan bahwa apabila jumlah cadangan berupa persediaan emas itu lebih baik disimpan terlebih dahulu, serta pengeluaran yang dilakukan oleh negara itu harus dilakukan secara hemat dan juga berhati-hati, sehingga inflasi yang terjadi dapat ditekan. Kemudian teori yang dikemukakan oleh Jane Bodin ini dinilai sangat maju, karena setelah berselang waktu setengah abad, teori ini digunakan oleh Irving Fisher dalam teorinya yaitu tentang teori kuantitas uang. Next. Selanjutnya tentang keterkaitan pemikiran dari Jane Bodin dengan era saat ini. Yang pertama berkaitan dengan ekspor. Konsep yang beranggapan bahwa negara yang kaya adalah negara yang memiliki surplus ekspor saja, ini juga dapat menjadi ancaman di masa depan. Karena semua negara akan berlomba-lomba untuk melakukan ekspor. Padahal ekspor yang semakin tinggi akan menyebabkan tingginya cadangan devisa yang dimiliki oleh negara, yang berakibat pada harga komoditas domestik di luar negeri akan menjadi semakin mahal, yang berakhir kalahnya negara karena bersaing dengan negara lain. Di sisi lain, karena cadangan devisa yang semakin meningkat, perekonomian dalam negeri akan semakin panas karena daya beli masyarakat ini semakin naik, yang berakibat pada jumlah uang yang beredar akan juga semakin banyak, yang dalam jangka panjang akan menyebabkan adanya inflasi. Lalu pemikiran keterkaitan dengan era saat ini
yaitu berkaitan dengan daya beli, di mana tujuan ekonomi untuk mendorong ekspor yang semakin tinggi, namun menekan impor semakin rendah. Hal ini akan menjadi ancaman timbulnya kelangkaan dalam negeri. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu pada era merkantilisme dengan tokoh David Hume. Profil singkat dari David Hume, ia lahir di Edinburgh, Skotlandia pada tanggal 7 Mei tahun 1711 Masehi. Ia mempelajari hukum, sastra, dan filsafat di Universitas Edinburgh. Kemudian, landasan pemikiran Hume juga dipengaruhi oleh pemikiran John Locke dan Berkeley. Kemudian, David Hume wafat di Edinburgh pada tahun 1776 Masehi. Pemikiran David Hume yang pertama yaitu mengenai keadilan. Setiap warga negara harus menerima hasil kerjanya yang sesuai dengan kesempatan yang diperolehnya. Kemudian, pemikiran yang kedua yaitu price specie flow, yang berarti hubungan timbal balik antara neraca perdagangan suatu negara dengan jumlah uang dan tingkat harga secara umum pada suatu negara. Kemudian keterkaitan dengan era saat ini, yang pertama yaitu mengenai alokasi sumber daya, yang berarti negara diarahkan untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan optimalnya melalui sumber daya domestik yang dimiliki. Yang kedua yaitu mengenai kritik merkantilisme. Adanya kritik dari David Hume melalui teori price specie flow ini akhirnya mendorong tercetusnya teori absolute advantage. Yang kemudian pada era fisiokrat dengan tokoh Francis Quesnay akan dibawakan oleh teman saya yaitu Mbak Arveni. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya yaitu ada tokoh bernama Francois Quesnay, adalah seorang ahli ekonom Prancis dari Physiocratic School. Quesnay dikenal sebagai penggagas economic table yang dirumuskan pada tahun 1758. Tabel tersebut merupakan fondasi awal konsep fisiokrat. Quesnay terlahir di Mere, sebuah desa di dekat Versailles. Dia lahir pada tanggal 4 Juni tahun 1694. Quesnay merupakan seorang ahli ekonomi politik berkebangsaan Prancis yang karya-karyanya banyak dipengaruhi oleh Turgot dan Brentano. Pada tahun 1750, Quesnay bertemu dengan Jean C.M.V. de Gournay, seorang akademik yang tertarik dengan ilmu ekonomi. Bersama de Gournay, Quesnay menulis tesis bab filosofi pada buku Economites yang kemudian mereka beri nama Physiocrates, agar para akademia mudah memahami dua teori yang berbeda walaupun berasal dari satu akar. Quesnay menikah pada tahun 1718 dan dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Salah satu keturunannya, generasi ketiga Quesnay, berhasil dalam bidang politik. Quesnay meninggal pada 16 Desember 1774. Selama hidupnya, Quesnay telah banyak memberikan kontribusi pada dunia kedokteran dan ekonomi. Next. Pemikiran. Tableau ekonomik. Sistem tersebut digambarkan dalam sebuah hubungan antara kelas yang berbeda ekonomi dan sektor masyarakat dan aliran pembayaran antara mereka. Klasifikasi modal. Pada konsep ini, yang paling penting adalah identifikasi modal sebagai advance, yaitu tabungan kekayaan yang harus terakumulasi sebelum produksi. Klasifikasi Quesnay ini dibedakan antara modal tetap dan modal lancar. Next. Keterkaitan dengan era saat ini, ada sewa tanah, pemerintah, dan pasar bebas. Sewa tanah, semua kekayaan berasal dari tanah karena
melalui tanah, maka kita dapat memperoleh hasil yang ditanam di dalamnya. Hal ini dapat tercermin dengan kondisi saat ini, di mana banyak perusahaan, pabrik, ataupun industri lainnya yang telah memilih mendirikan usahanya dekat atau strategis dengan pusat ekonomi atau pasar karena memiliki biaya ongkos yang jauh lebih murah. Pemerintah, perekonomian akan lebih baik jika tidak ada campur tangan atau invensi dari pemerintah. Pandangan ini tercermin dalam ekonomi pasar bebas. Dalam ekonomi pasar bebas, suatu perekonomian perusahaan swasta akan mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam pengalokasian dan penggunaan sumber-sumber ekonomi yang langka dan akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang besar bila dibandingkan dengan perekonomian yang terencana secara terpusat. Selain itu, penganut paham fisiokrat juga mendukung adanya perdagangan bebas dengan melarang pemerintah untuk memberlakukan sistem subsidi dan kuota yang akan menghambat ekspor dan impor. Terima kasih. Ada sebuah quote, yaitu sejarah adalah suatu perjanjian di antara mereka yang sudah meninggal, masih hidup, dan mereka yang belum dilahirkan. Dan berdasarkan materi yang sudah kita paparkan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemikiran ekonomi pada masa praklasik merupakan hasil dari peristiwa ekonomi pada masa tersebut, sehingga kita tidak merupakan pemikiran pada masa lalu, karena baik buruknya masa lalu akan memberikan dampak bagi kehidupan kita saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.